Kabar baik, Santo Bonifacius. Waktu itu saya membahas surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dan hari ini kita akan lanjutkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ulang sedikit pelajaran saya minggu lalu. Paulus ini mengirim surat kepada jemaat di Korintus untuk menjawab beberapa permasalahan yang muncul di tengah jemaat. Dan Korintus adalah jemaat yang penuh dengan masalah ya. Masalah pertama yang dihadapi tentu saja adalah perpecahan ya. Lalu ada tindakan amoralitas seksual di dalam kehidupan jemaat. Lalu bagaimana mereka juga berlomba-lomba pamer karunia Roh Kudus ya. Lalu ada persoalan mengenai etis atau tidakkah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Juga dipertanyakan mengenai bagaimana cara wanita harus bersikap di tengah-tengah jemaat dan lain-lain. Dan untuk itu Paulus memberikan jawabannya. Kan tetapi rupanya surat 1 Korintus itu tidak berhasil meredam semua permasalahan. Jadi kenapa ada surat kedua atau surat berikut dari Paulus kepada jemaat di Korintus? Tentu saja karena dengan surat yang pertama ini ternyata masalah tidak selesai ya. Oleh sebab itu saya sekarang akan membagikan screen, nanti juga PPT-nya akan saya sampaikan kepada panitia atau nanti saya upload di sini. Satu catatan saya, PPT ini akan sulit sekali diikuti karena terus terang surat 2 Korintus adalah surat yang paling sulit dari Perjanjian Baru. Anda tidak pernah menyangka ya. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus adalah surat yang paling sulit dibaca, paling sulit untuk ditafsirkan gitu. Kalau kita mengerti bahasa Yunani kuno, kita melihat sekali bahwa Paulus ini banyak sekali menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Jadi sepotong-sepotong, lalu tiba-tiba dia juga kadang-kadang tidak menggunakan kata sambung sehingga kita tidak tahu nyambungnya kemana. Lalu kelihatan sekali Paulus yang gemar berubah-ubah begitu. Dari sini lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Ibu bapak sekali yang pernah membaca 2 Korintus pasti akan mengalami hal yang sama begitu. Jadi hari ini kita akan coba ya mencerna sedikit, jangan berharap terlalu banyak begitu ya. Dan nanti saran saya PPT itu dibaca kalau sudah ikut pelajaran semuanya ya. Baik, sekarang saya akan membagikan screen saya. Nanti di akhir pelajaran akan saya upload ya screen saya ini apa PPT saya ini. Jadi enggak usah buru-buru. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian kita mengulang, kemarin memang belum saya bahas, ini udah bagian terakhir dari 1 Korintus, nggak keburu minggu lalu. Kita lihat di 1 Korintus bab 16 ayat 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kita baca, "Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta." Berarti Paulus ini menulis 1 Korintus itu di kota Efesus. Sekembalinya dia dari Korintus. Lalu dia berjanji apa? "Saya akan mengunjungi kamu lagi." Ya. Kapan? Nanti kalau dalam perjalanan saya ke Makedonia. Saya berikan petanya. Coba lihat. Ya. Jadi dari Korintus ini Paulus mewartakan Injil dan seterusnya. Pokoknya dia terakhir sampai di kota Efesus. Nah, lihat di kota Efesus. Beda loh ya, Korintus itu di Eropa, Efesus itu di Turki, di Asia. Nah, di Efesus itu Paulus berjanji akan mengunjungi kembali jemaat di Korintus dalam perjalanan ke Makedonia. Lihat Makedonia di mana? Yunani Utara. Sedangkan Korintus itu di Akhaya, Yunani Selatan. Jadi ada dua cara sampai dari Efesus ke Korintus, yaitu lewat jalur laut. Jalur laut Anda lihat tuh, melewati Laut Aegean. Ya, Korintus, Efesus.
Dua-duanya kota pelabuhan, tidak ada masalah. Yang kedua lewat jalur darat. Jadi menyusuri sepanjang Turki, lalu nanti menyeberang ya di Troas. Di Troas ini bisa menyeberang ke Neapolis. Jadi hanya sedikit lewat perjalanan laut. Sesudah itu jalur darat lagi lewat Yunani Utara. Nah, janjinya Paulus akan mengunjungi mereka sehabis mengunjungi Makedonia dan janji akan tinggal lama di Korintus, katanya. Itu kurang lebih janjinya Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Sayangnya, rupanya Paulus ini mengubah jadwal perjalanan. Rupanya perubahan jadwal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka pada Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus ini mencela-menceli, katanya, tidak memiliki pendirian yang tetap. Itu ya alasan kenapa surat 2 Korintus ini akhirnya muncul begitu, karena Paulus ini diragukan keseriusannya. Nah, lalu pada saat itu kalau kita lihat di bab 11 ayat 4 di surat 2 Korintus ya, bab 11 ayat 4 kita melihat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kau terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, dan seterusnya. Rupanya ketika Paulus ini absen dari Korintus, datanglah pewarta-pewarta baru. Berapa orang tidak jelas ya. Kadangkala ada ayat yang mengatakan hanya satu orang. Tetapi kadang-kadang dia menggunakan istilah jamak begitu. Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi singkat kata, ada pewarta lain yang tidak suka Paulus, jelek-jelekin Paulus, sangat mempengaruhi dan memprovokasi kedamaian di tengah jemaat di Korintus. Apa sih yang dikritik dari Paulus? Nanti akan kita lihat di dalam pembukanya, akan kita lihat ya. Apa yang dikritik dari Paulus? Ada beberapa hal tentu saja. Nah, karena Paulus ini merasa diprovokasi, maka rupanya Paulus ini tiba-tiba mengunjungi Korintus dari Efesus secara langsung. Dan hal ini dicatat sebetulnya di bab 2 ayat 1. Coba lihat di bab 2 ayat 1. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku, aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Kunjungan ini tentu saja penuh dengan duka cita. Kenapa? Ketika Paulus berkunjung ke Korintus, jemaat di Korintus itu sedang terpecah belah antara kelompok yang masih percaya kepada Paulus dan kelompok yang mulai meragukan eksistensi dari Paulus sebagai seorang rasul Yesus begitu. Nah, di situ kita melihat jemaat terpecah, ada yang membela Paulus, ada yang tidak membela Paulus. Oleh sebab itu, Paulus mempersingkat kunjungannya. Nah, saudara, kembali dari kunjungan kedua ini, juga di kota Efesus, Paulus itu menulis sepucuk surat. Coba kita lihat di bab 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besar kasihku kepada kamu semua. Berarti si Paulus ini menulis sepucuk surat lagi kepada jemaat di Korintus yang kita sering sebut sebagai surat dengan cucuran air mata. Berarti surat ini nadanya sangat tidak enak begitu ya. Dalam surat ini kemungkinan besar Paulus ini menegur begitu jemaat Korintus yang meragukan statusnya sebagai seorang rasul. Berarti sekarang kita lihat ya. Kemarin kita belajar ada surat pertama yang dikirim Paulus kepada jemaat di Korintus supaya umat Korintus menjauhi percaubelan. Itu nomor satu. Surat itu hilang. Nah, kemudian ada surat 1 Korintus. Itu adalah surat yang kedua. Sekarang ada surat dengan cucuran air mata. Itu surat yang ketiga. Ya, sudah ada 3 surat nih yang ditulis oleh Paulus. Nah, saudara, Paulus ini sangat takut gitu
Surat ini punya dampak atau tidak surat dengan cucuran air mata ini pada jemaat di Korintus? Surat ini dititipkan lewat Titus. Ya, beda dengan surat 1 Korintus dititipkan lewat Timotius. Ini lewat Titus. Kemudian Paulus ini melakukan perjalanan ke Makedonia. Seyogyanya dia akan bertemu dengan Titus di Troas. Troas adalah kota di penghujung benua Asia. Ya. Akan tetapi rupanya dia tidak bertemu dengan Titus di Troas, maka dia menyeberang ke Neapolis dan akhirnya bertemu dengan Titus, kemungkinan besar di kota Filipi. Tidak pernah ada yang tahu. Di situ Titus mengatakan, Paulus, surat kamu berdampak baik. Banyak jemaat Korintus yang bertobat. Masih ada sedikit yang masih sakit, yang masih tidak percaya pada kamu, tapi sedikit. Sebagian besar sudah mau menerima kamu kembali. Jadi kita bisa bayangkan betapa sukacitanya Paulus mendapatkan kabar dari Titus bahwa suratnya yang ditulis dengan cucuran air mata itu berdampak baik. Nah, maka Paulus menulis kembali sepucuk surat, yaitu surat 2 Korintus. Jadi surat ini nadanya sebetulnya adalah rekonsiliasi. Toh dia sudah mendengar dari Titus bahwa jemaat di Korintus sudah sebagian kembali memihak dia. Maka sekarang saatnya rekonsiliasi. Di samping dia juga tetap memberikan teguran kepada mereka yang belum mau kembali mempercayainya atau belum kembali meyakini tentang posisinya sebagai seorang pewarta Injil begitu. Baik ya? Ini sudah saya jelaskan tadi, nanti bisa dibaca ayat-ayatnya sendiri ya. Jadi kemungkinan besar memang ada 4 surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Lalu rupanya Paulus ini mengadakan perubahan jadwal, rencana kunjungan ke Korintus. Dia tiba-tiba datang ke Korintus karena ada masalah yang begitu vital. Ya, tetapi ketika dia berkunjung ke Korintus untuk kedua kalinya, rupanya kunjungannya tidak menyenangkan. Maka dia mempersingkat kunjungannya. Sesudah itu dia menulis sepucuk surat yang dikatakan sebagai surat dengan cucuran air mata. Lalu di Makedonia Titus melaporkan kepada Paulus bahwa banyak anggota jemaat kembali menggabungkan diri dengan Paulus. Maka dengan senang hati sekarang Paulus menuliskan surat kedua kepada jemaat di Korintus atau 2 Korintus yang kita miliki sekarang, yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, baik sekarang. Ibu Bapak sekalian, dengan latar belakang ini, kita akan coba menyusun sekarang struktur surat 2 Korintus. Lalu, surat Paulus dimulai dengan salam, ya. Lalu juga ditutup dengan penutup dan salam. Ini sudah khas surat pada masa Perjanjian Baru ditulis. Lalu, bagian kedua adalah ucapan syukur. Ucapan syukur. Dan anehnya, coba Anda lihat ucapan syukurnya ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu salamnya. Coba lihat bentar. Oh, nanti saja kalau begitu. Di belakang Anda. Baik, nah, bagian batang tubuh atau isi dari surat 2 Korintus ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Coba Anda lihat. 3 bagian. Bagian pertama, secara kasar dari bab 2 sampai dengan bab 7. Isinya, Paulus membela integritas kerasulannya. Ya kan? Kalian kan pernah meragukan saya. Kenapa saya diragukan? Oh, karena saya ini bergaul dengan orang miskin ya. Saya nggak mau terima duit kalian. Saya tetap mewartakan Injil sampai bekerja sebagai tukang tenda. Dan saya berikan gambarnya kan minggu lalu, tempat tinggal Paulus itu sangat memprihatinkan. Toko merangkap tempat tinggal. Dia bergaul dengan orang-orang yang boleh dikatakan pas-pasan begitu. Kayaknya orang itu akan mempertanyakan Paulus itu benar pewarta gitu. Pewarta itu kan biasanya kan kelompok orang pandai, kelompok orang bijak yang ngomongnya aja di tempat-tempat yang terkenal, tempat-tempat yang prestisius begitu. Yang duitnya nggak kurang, ya kan? Lalu dia juga pasti dapat dukungan dari banyak orang-orang penting.
Jadi zaman dahulu seorang pewarta itu biasanya membawa surat rekomendasi dari orang-orang ternama. Oh, saya punya rekomendasi dari bapak ini, dari ibu ini, orang-orang terkemuka di kota-kota tertentu. Paulus tidak punya. Lalu orang mengatakan, Paulus tuh benar rasul. Kalau rasul kok apes terus ya? Beginilah, begitulah. Banyak mengalami banyak masalah. Dia ngomong-ngomong diberkati atau tidak oleh Kristus. Beberapa permasalahan seperti ini membuat Paulus mengatakan dia perlu membela integritas kerasulannya. Ini dibahas di bab 2 sampai di bab 7. Di situ boleh dikatakan bahwa Paulus ini mencoba berrekonsiliasi, berdamai dengan jemaat di Korintus. Sambil membela diri boleh dikatakan. Saya itu rasul loh. Saya jelaskan ya kenapa saya memilih jalan ini. Saya beda dengan yang lain. Nah sekarang, sesudah bagian pertama rekonsiliasi dianggap tuntas, Paulus itu baru masuk ke persoalan kedua. Persoalan kedua, seperti dengan persoalan di surat 1 Korintus, Paulus itu sebetulnya menggunakan kesempatan untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan kolekte untuk jemaat di Yerusalem. Ini ada di 1 Korintus bab 16 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, rupanya mandek ini pengumpulan dana ini. Padahal kita tahu Korintus adalah kota yang kaya, harusnya hasilnya lumayan gitu. Nah, Paulus itu kemudian menghimbau kembali agar pengumpulan dana ini segera dilaksanakan. Ini di bab 8, bab 9. Saudara, bab 10 sampai dengan bab 13 awal, bab 13 ayat 10, disinilah kesempatan Paulus untuk menyerang, boleh dikatakan dalam tanda kutip, rasul-rasul yang selama ini memprovokasi jemaat di Korintus. Ya, dia itu mengatakan, ini lu seharusnya menjadi seorang rasul itu seperti saya. Bukan seperti mereka. Siapa mereka ini tidak pernah jelas. Nanti akan kita lihat mungkin di bagian belakang. Kemungkinan dia adalah orang-orang Kristen Yahudi, bisa saja. Kemungkinan mereka adalah orang-orang bijaksana, bisa saja. Tetapi Paulus sering menyebut mereka sebagai rasul-rasul super, rasul-rasul yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka kepada jemaat di Korintus sambil menjelek-jelekan Paulus, mendiskreditkan Paulus, lalu mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Paulus, menurut Paulus ini adalah sebuah tindakan yang perlu ditegur. Maka saudara di bagian bab 10 sampai bab 13 ini Paulus kemudian membela keabsahan pelayanan kerasulannya sambil menegur mereka. Dan seperti biasa surat ini ditutup dengan sebuah salam. Ya, baik. Sekarang kita lihat dulu pembukanya bab 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Seperti saya katakan ya. Dia di awal mengatakan diri sebagai rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Berarti dia itu mengingatkan bahwa ada orang-orang tertentu yang meragukan kerasulan. Saudara, orang-orang itu tentu saja terpengaruh oleh kehadiran rasul-rasul super yang ditulis di bab 11 ayat 5, di bab 12 ayat 11, yang disebut Paulus sebagai rasul-rasul yang tidak ada taranya atau rasul-rasul yang luar biasa, super apostle. Nah, Saudara, inilah yang disampaikan oleh Paulus di awal. Lalu Timotius rupanya ada di samping Paulus pada saat itu. Lalu dia mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Akhaya adalah provinsi Yunani Selatan, di mana ibu kotanya adalah kota Korintus ya. Lalu ayat 2-nya biasa, ini ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Selalu salamnya itu kan salam Yunani dan Yahudi ya. Charis, kasih karunia itu salam Yunani, damai sejahtera, shalom, salam Ibrani. Nah sekarang saudara, ucapan syukurnya yang berbeda. Ucapan syukur yang diberikan oleh Paulus di sini sebetulnya
berupa sebuah doa pujian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara, Paulus ini memulai ucapan syukurnya dengan sebuah pujian kepada Allah. Dan saudara, di dalam surat-surat perjanjian baru, itu hanya ada 3 pucuk surat ya, yang ucapan syukurnya berupa sebuah beraha atau sebuah doa pujian kepada Allah. Pertama adalah surat 2 Korintus, kemudian adalah surat Efesus, yang ketiga adalah surat 1 Petrus. 1 Petrus. Selebihnya enggak, biasanya ucapan syukur ya. Nah saudara, yang menjadi kunci dari ucapan syukur ini adalah penghiburan. Maka saudara kalau kita lihat di bab 1 ini kata penghiburannya muncul berkali-kali. Kita baca lagi ya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang telah kami terima sendiri dari Allah. Sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikianlah oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara, kata penghiburan itu diulang sampai berkali-kali. Jadi di bagian awal, Paulus sudah menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Kalian menilai saya adalah rasul gadungan karena hidup saya menderita. Karena saya berulang kali seolah-olah mendapatkan nasib yang tidak baik. Tapi ingat loh, kenapa? Ini kami lakukan karena kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Dan semakin berlimpah kami mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus, semakin berlimpah penghiburan yang Kristus berikan kepada kami. Jadi kalau kamu mau cari rasul itu rasul yang seperti apa? Rasul yang hebat, yang hidupnya setiap hari senang, yang setiap hari mendapatkan keberuntungan? Atau rasul yang menderita? Atau rasul yang sering mengalami kemalangan? Ingat, ya kan? Salib. Dari 1 Korintus kan sudah dibilang ini batu sandungan, kebodohan. Tapi bagi kita ini kekuatan dan sumber hikmat. Kalau kita ini menderita, apalagi demi pewartaan Injil, sengsara, mengalami nasib buruk, itu berarti mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus. Dan untuk itu kami mendapatkan penghiburan. Dan penghiburannya itu adalah, coba Anda lihat di ayat 6, keselamatan kamu. Keselamatan kamu. Nah sekarang, di ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami, bahkan kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Kalau kita membaca ya, pewartaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di Efesus, di provinsi Asia Kecil, memang pernah terjadi huru-hara. Ya, gara-gara Demetrius itu. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul bab 20 ya. Silakan dibaca begitu. Mungkin itu yang dimaksud oleh Paulus meskipun tidak ada yang pernah tahu. Lalu Paulus di ayat 10 mengatakan, dari kematian yang begitu mengerikan ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Apa yang perlu kami takutkan, kata Paulus begitu. Dia sendiri telah mengalami kematian yang begitu mengerikan, tetapi lewat kematiannya dia menyelamatkan kami justru. Ya kan? Apalagi yang perlu kami takutkan. Nah, saudara, sekarang Paulus itu rupanya mengadakan perubahan jadwal. Perubahan jadwal. Sekarang kita lihat, perubahan jadwal ini rupanya sangat mengganggu bagi jemaat Korintus. Karena sebagian jemaat Korintus mengatakan Paulus ini nggak bisa dipercaya.
Janji yang akan mengunjungi kita dalam perjalanan ke Makedonia. Tinggal lama sama kita selama musim dingin. Buktinya tiba-tiba nongol. Ya kan? Tiba-tiba nongol. Nah, sekarang ada perubahan lagi. Perubahan lagi. Perubahannya apa? Kita baca di ayat 16. Ayat 15 ya. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi beda ya. Tadinya dari Makedonia ke Korintus tinggal lama, dirubah sekarang ke Korintus dulu, terus ke Makedonia, dari Makedonia balik lagi ke Korintus. Lalu orang bilang, ini rasul yang nggak bisa dipercaya. Jadwal kunjungan aja bisa berubah-ubah. Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini Paulus mengatakan, ayat 17. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukan serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu itu, olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kata Paulus. Jangan sekali-kali bilang saya ini mencela-mencela. Saya bukan orang yang ya dan tidak. Kenapa? Siapa yang saya wartakan? Yang saya wartakan adalah Kristus. Dan Kristus itu bukan persoalan ya dan tidak. Ragu-ragu. No. Kristus itu hanya ada kata ya. Dari mana kita tahu Kristus hanya memberikan jawabannya? Lah, kita waktu berdoa kan mengatakan amin. Amin itu artinya aku percaya. Aku mengatakan ya, aku setuju. Maka saudara jangan takut. Kalau Kristus yang kita wartakan adalah Kristus yang ya, ya, maka perubahan dalam perjalanan ini sama sekali tidak ada pengaruhnya, ya, terhadap pewartaan Injil yang saya lakukan terhadap kalian semua. Nah, sekarang saya kasih tahu, kenapa saya mengadakan perubahan jadwal. Kita lihat ayat 23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus adalah untuk menyayangkan kamu. Karena aku sayang sama kamu. Kenapa? Bab 2 ayat 1. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Ya, Anda tahu ya, kunjungan yang kedua, kunjungan mendadak, singkat, di mana jemaat sampai terpecah, ada yang memihak Paulus, ada yang tidak memihak Paulus. Akibatnya terjadi suasana yang tidak menyejukkan, tidak mengenakan semua orang. Kata Paulus, buat apa saya mengunjungi kalau kondisi masih seperti ini? Maka Paulus menunda kunjungannya itu supaya apa? Supaya jemaat Korintus menyelesaikan dulu masalah ini karena dia ingin datang di tengah sukacita, bukan di tengah duka cita. Nah, sekarang Anda lihat apa yang terjadi. Tadi saya katakan kan bahwa Titus itu sudah memberikan laporan pada dia bahwa surat kamu efektif yang kamu tulis dengan cucuran air mata itu. Sekarang sebagian besar nih jemaat Korintus udah balik ke kamu. Tapi ada orang yang belum balik. Nah, sekarang kita baca di ayat 5 ya, bab 2 ayat 5. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan,
maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlalu berat. Andai kata ada orang yang masih belum mau menerima saya kembali, kamu cukuplah tegur, tapi ampuni mereka. Ampuni mereka. Ya, terus ayat 10. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahan, aku mengampuninya juga. Jadi kalau kalian menerima sesama jemaat ini dengan memberikan pengampunan, meskipun mereka menyakiti hati saya, pernah meragukan kerasulan saya, sudah saya ampuni. Kata Paulus seperti itu. Kenapa sih? Ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu maksudnya. Minggu lalu kan kita pelajari, jangan sekali-kali ya sesama anggota jemaat itu ribut. Kalian sudah kalah terlebih dahulu. Nah, ini jangan dimanfaatkan lagi. Kalau ini dimanfaatkan lagi sama iblis, kita yang rugi. Ya. Nah, terus Saudara, tadi kan saya ceritakan juga bahwa Titus ini sudah memberikan laporan tentang dampak positif dari surat Paulus yang ditulis dengan cucuran air mata ya. Nah, Saudara, ini bagi Paulus merupakan sebuah kemenangan. Kita baca di ayat 14. Tetapi tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Bu Bapak sekalian, kata Paulus, ini kemenangan Kristus, katanya kalian itu balik lagi kepada saya. Ya. Jadi dia membayangkan Kristus itu seperti seorang jenderal yang memenangkan peperangan. Lihat di gambar ya, jenderal yang memenangkan peperangan. Pada saat itu dia selalu membawa dua kelompok manusia. Membawa kelompok prajuritnya dan tentu saja juga membawa kelompok tawanan, prajurit musuh. Ya kan? Demikian juga ketika seorang yang menang perang ini masuk ke dalam kota, pasti disambut dengan dua perasaan. Ada perasaan yang senang menyambut kehadiran sang pemenang, ada juga yang sedih karena merasa, kenapa kota kami ditaklukkan begitu. Nah, ini yang dilukiskan oleh Paulus. Bahwa yang menang ini Kristus bukan saya. Ya kan? Yang menang ini Kristus bukan saya. Saya mah cuman bau-bauan doang yang dibawa. Karena dulu prosesi kemenangan ini biasanya sambil membakar dupa. Nah, bau kemenangan ini bisa jadi bau harum. Buat siapa? Buat mereka yang mau menerima Injil. Tapi bagi mereka yang menolak Injil, ini seperti bau kematian. Berat loh, kata Paulus. Tugas yang demikian itu. Maka di ayat 17 dia katakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah di hadapan. Kami murni. Yang menang Kristus, bukan saya. Bukan saya. Maka kalian harus tahu bahwa saya itu tidak mau mengambil keuntungan dari firman Allah. Nah terus, kan seperti saya katakan tadi, biasanya pewarta-pewarta yang tersohor ini membawa surat-surat rekomendasi dari orang-orang yang hebat.
ya kan? Mungkin para rasul super itu membawa rekomendasi dari orang-orang hebat. Tapi Paulus ini tidak punya. Maka dia katakan seperti ini di bab 3. Adakah kami mulai dengan memuji diri kami sendiri? Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Tidak perlu, kata Paulus. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. What apalagi saya perlu surat rekomendasi. Siapa yang mendirikan jemaat di Korintus? Saya, kata Paulus. Kalian surat rekomendasi saya. Ya kan? Surat rekomendasi mah ditulis di atas tinta. Pakai tinta di atas kertas. Gak ada guna. Tapi surat pujian saya, surat rekomendasi saya itu ditulis dengan roh Allah yang hidup pada hati manusia. Kalian buktinya. Nah, ini kan ingat kita pada Yeremia bab 31 tentang perjanjian baru. Maka kata Paulus, pewartaan saya adalah pewartaan perjanjian baru. Tapi dia tetap merendah, dia mengatakan ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, kata dia. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru tidak ditulis lagi di atas loh batu, tetapi ditulis di atas hati manusia. Dengan Roh Kudus, bukan dengan tinta. Nah, sekarang saudara, apa bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru dia bahas? Di ayat 6. Di ayat 6 ya. Hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Itu bedanya. Hukum yang tertulis itu mematikan. Orang hidupnya hanya harus menaati aturan-aturan hukum yang semua juga tahu tidak mampu dilaksanakan. Satu dilanggar, berarti dapat hukuman. Berarti hukum yang tertulis ini mematikan. Tetapi hukum yang baru ini adalah kasih karunia. Maka dia menghidupkan. Menghidupkan. Ya, maka boleh dikatakan di ayat 7, perjanjian lama adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Sedangkan perjanjian baru adalah pelayanan yang datang dengan kemuliaan. Bedakan ya. Pelayanan yang datang dengan kemuliaan, pelayanan yang membawa kepada kematian. Nah, sekarang saudara, sudah ini ada beberapa ayat ini agak cukup panjang, tapi saya harus jelaskan. Karena kalau baca pasti nggak paham. Baca nggak paham ya. Dia bilang begini, dua jenis pelayanan ini sebetulnya mulia adanya. Coba kita lihat ya di ayat 9. Jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Buktinya apa? Buktinya, ya, ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilang cahaya yang sementara itu. Jadi begini, sekembalinya Musa dari Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan, muka Musa ini bersinar-sinar. Ya. Sehingga orang Israel ini tidak mampu memandang wajah Musa. Oleh sebab itu Musa terpaksa pakai selubung. Ya, pakai selubung. Lama-kelamaan kemuliaan ini pudar. Tapi untuk sementara ditutup dengan selubung. Itu bukti bahwa pelayanan perjanjian lama meskipun membawa pada penghukuman, itu mulia adanya. Sekarang kita bisa bayangkan bagaimana pelayanan yang membawa kepada kehidupan.
pelayanan yang memimpin kepada pembenaran istilahnya. Ya, pelayanan yang datang dengan kemuliaan ini pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Kenapa? Kenapa? Ayat 14 lihat. Pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Artinya, sulit sekali kita bisa memahami nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama kalau tidak melihat penggenapannya di dalam diri Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus bahwa orang Yahudi ketika membaca perjanjian lama itu seperti hatinya masih terselubung. Kenapa? Karena mereka belum menerima Kristus dan Kristusnya yang dapat menyingkapkan selubung itu. Sampai hari ini kata sampai hari ini kata siapa namanya? Kata Paulus. Tetapi kalau kita ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah semakin serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Kurang lebih ya, paham ya? Nah saudara, kembali Paulus menjelaskan. Aduh, katanya. Saya hebat nggak sih? Enggak, saya nggak hebat sama sekali. Nggak hebat sama sekali. Bab 4 ayat 2. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaiknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kata Paulus, yang saya ajarkan ini nomor satu, kebenaran. Lalu apalagi ya ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudara, inilah Injil. Injil adalah kebenaran, Injil adalah terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kata Paulus, ini loh harta rohani yang saya ajarkan kepada kalian. Tetapi Anda harus stabilo. Bab 4 ayat 7. Ini kunci dari 2 Korintus. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini menarik luar biasa. Kata Paulus, harta begitu berharga, harta rohani ini. Injil, kebenaran, terang, cahaya Kristus. Yet, akan tetapi, harta rohani yang begini berharga ini tersembunyi dalam bejana tanah yang rapuh, yaitu kami. Jadi jangan dilihatlah Paulus ini memang miskin, Paulus ini memang lemah, Paulus ini memang apes, tidak punya surat rekomendasi, tidak pandai berbicara, tidak pandai bersilat lidah, dan lain-lain. Tapi apa yang kami tawarkan adalah sebuah harta rohani, meskipun di dalam sebuah bejana tanah, ya, bejana yang sangat duniawi. Ayat 10. Inilah buktinya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Lalu, miskin. Dan kita tahu nanti, Paulus itu juga sakit. Ada sakit itu. Ya kan? Sakit. Mana mungkin dia yang diberkati ya. Dan miskin, sakit, dan lain-lain gitu. Ayat 12 bagus tuh. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Gak apa-apa. Saya makin lemah, ya. Saya makin menderita. Tidak apa-apa. Kalau ini demi
kehidupan kekal kalian, kata Paulus. Lihat Paulus pinter banget kan ngomongnya kan. Terus di ayat 13 dikatakan gini, namun karena memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab aku berkata-kata. Ini adalah sepotong ayat Mazmur, Mazmur 116 ayat 10. Lihat di poin 4 ya di layar. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kata Paulus ya kan. Kami ini udah cukup merasakan kesengsaraan, penderitaan dan lain-lain. Tapi setiap kali bagaimana kemurahan Yesus itu melimpah-limpah atas diri kami, maka kami ini percaya dan kami berkata-kata untuk kalian. Ya. Terus di ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, di situ Tuhan kita lihat. Sebab katanya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan di dunia ini mah enteng. Kami itu tujuannya kemuliaan kekal. Terus apa lagi? Ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ya kan? Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan Paulus menyadari bahwa dia tidak akan selamanya tinggal di dunia ini. Maka dia katakan di bab 5 ayat 1 ya. Yang bab 5 ayat 1 dan seterusnya sering dipakai untuk doa-doa arwah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi diangkat, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita ada di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Nah saudara, ini aneh. Kita tahu ini cerita tentang apa? Kemah duniawi, rumah kita di dunia, dan kemah surgawi, rumah kita di surga. Tetapi yang menarik adalah di ayat 2 dikatakan karena kita rindu mengenakan tempat kediaman itu. Memakai. Memakai. Surga itu dilambangkan kayak pakaian begitu. Kenapa begitu? Ini juga cara Paulus yang sangat jitu. Karena dia pasti berhadapan dengan ahli-ahli filsafat Yunani yang hanya mengajarkan kebakaan jiwa. Orang Yunani hanya mengakui jiwa itu yang baka. Tubuh itu tidak pernah baka, tidak pernah abadi. Maka kebangkitan tubuh, wih, apa itu? Makhluk apa itu di Athena? Kan Paulus begitu kan. Tidak mungkin. Justru Paulus mengatakan kita mengenakan tempat kediaman kita yang baru. Karena yang biasa dipakaikan, pakaian dipakaikan kepada apa? Kepada tubuh, bukan jiwa. Perlu nggak jiwa itu diberi pakaian? Tidak perlu. Tapi tubuh ini perlu diberi pakaiannya. Maka Paulus mengatakan bukan hanya kebakaan jiwa, kita berbicara juga tentang kebangkitan badan begitu. Kebangkitan badan. Terus ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan kepada kita. Saudara, 2 kali Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan. Aslinya arabon. Arabon itu artinya bukan jaminan tapi down payment. Uang muka. Jadi saudara, kalau Roh Kudus sudah diberikan kepada manusia, tanda jadi itu sudah diberikan. Transaksi tidak akan dibatalkan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Maka oleh sebab itu, saudara, ayat 6, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Allah. Selama hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, ini menarik. Ayat 10. Sebab kita semua
harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Baik, sekarang tadi kita berbicara tentang pelayanan perjanjian baru ya. Punya ciri nggak sih pelayanan perjanjian baru itu? Yes. Nomor satu adalah pelayanan untuk perdamaian. Dan ini penting sekali karena kita tahu, ya kan bagian pertama ini Paulus sedang mencoba berdamai dengan jemaat Korintus. Rekonsiliasi. Jadi kata Paulus, saya nggak mau ribut sama orang. Karena kami pelayan perjanjian baru melaksanakan pelayanan untuk perdamaian. Dan semuanya itu dasarnya adalah bab 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya. Takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi hati kami ini terang ya. Moga-moga kamu berpendapat seperti itu. Terus, ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Kan kita tahu, Paulus itu kadang-kala dalam surat-suratnya cukup keras tuh, yang menegur begitu. Ya, Paulus mengatakan dia seolah-olah seperti tidak bisa menguasai diri. Tapi ini kan demi pelayanan Allah, kata Paulus. Ya. Tetapi demi kepentingan kamu nih, saya kadang-kala harus menguasai diri. Ya, mau dijelek-jelekin ke, mau dituduh A, B, C, D, saya menguasai diri, tetap menyabarkan diri. Ayat 14, kenapa? Sebab kasih Kristus menguasai kamu. Karena kami mengerti, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ayat 16 ini penting. Kalau baca sendiri kadang-kadang nggak paham. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, apa sih artinya menilai manusia menurut ukuran manusia? Yaitu miskin ya, nggak punya surat rekomendasi, nasibnya apes melulu. Itu berarti menilai seseorang menurut ukuran manusia. Sekarang kita harus menilai manusia menurut ukuran Kristus. Kristus yang sudah mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang supaya mereka dibangkitkan. Maka kalau dulu kami pernah menilai Yesus itu, oh anak Maria, anak Yusuf, tukang kayu. Ya, sekarang kami tidak menilai seperti itu lagi. Ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang. Ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi tujuannya Yesus itu memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi pelayanan Kristus adalah pelayanan perdamaian. Pelayanan perdamaian ini diserahkan sekarang kepada kami. Ya. Jadi ayat 20, kami ini utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Maka berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Dia yang tidak mengenal dosa
dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, pelayanan untuk perdamaian. Kita tahu kan situasi jemaat di Korintus. Terjadi perpecahan di tengah jemaat, kata Paulus, ampun. Dan memang nanti kalau kita lihat di bagian penutup, tidak semua problem perpecahan itu diselesaikan. Masih ada cekcok di tengah jemaat. Ya kan? Maka ingat ya, pelayanan adalah untuk perdamaian. Kenapa? Karena sumbernya adalah salib Kristus, di mana Kristus itu lewat salib mendamaikan kita dengan Allah. Baik, sekarang kedua. Kedua lagi. Lanjut ya. Ayat bab 6 ayat 2b ya, ada kata sesungguhnya di situ Anda lihat. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sesudah itu Paulus memberikan list lagi ya, menanggung dera, penjara, kerusuhan, dan lain-lain. Lalu apalagi di ayat 6, kemurnian hati. Di ayat 7, pemberitaan kebenaran. Di ayat 7 ini menarik nih, coba lihat. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Dalam teks aslinya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk menyerang. Menyerang segala sesuatu yang tidak benar. Tetapi tangan kirinya perisai, membela. Membela segala sesuatu yang benar. Kata Paulus, kami konsisten untuk hal itu. Maka kalau kita lihat di bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini kita melihat sebuah daftar ya. Daftar kata-kata yang seringkali berlawanan begitu, seperti ayat 10 dikatakan, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tidak punya milik tapi memiliki segala sesuatu. Ya kan? Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal di ayat 9. Sebagai orang yang nyaris mati, sungguh kami hidup dan seterusnya. Saudara, kalau kita lihat berbicara pelayanan, perdamaian, pelayanan di dalam Kristus, sulit sekali ya membedakan mana hidup dan mati, mana sukacita dan duka cita, ya. Mana yang terkenal dan tidak terkenal, mana yang dihajar dan mana yang tidak mati. Tipis perbedaannya. Karena kita lihat Kristusnya sendiri hari Jumat wafat, hari Minggu bangkit dengan mulia. Nah, Bu Bapak sekalian, kata Paulus, sekarang tahu ya kenapa kami ini sabar dalam penderitaan, ya kan? Kami menanggung derita, masuk penjara, menghadapi demo, berjerih payah, sabar, ya kan? Lalu juga ini juga menarik di ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Aduh, kata-kata ini bagus Anda baca sendiri dan pasti paham kenapa. Itu yang saya katakan bahwa pelayanan untuk perdamaian itu benar-benar sulit sekali menentukan ya. Kita ini sedang dipuji atau sedang dihina. Kita ini sedang disukai atau tidak disukai. Sulit loh. Dan ini pasti kita rasakan semua. Nah, sekarang saudara, berikutnya perikopnya berbicara jangan lagi ada noda kekafiran. Ingat ya, di surat 1 Korintus salah satu problem adalah masalah percabulan.
Ya toh? Masalah percabulan. Rupanya ini belum tuntas. Jangan lagi ada kekafiran ya. Jangan lagi ada kekafiran. Ayat 13 kita baca. Bab 6 ayat 13. Sekarang, supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kami selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang didapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa terdapat antara Kristus dan Belial? Ini dewa Korintus ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Artinya, kalian harus menjadi manusia yang kudus, manusia yang terpisah begitu. Jangan lagi bergaul dengan apa yang namanya kafir, dengan apa yang namanya dosa, dengan apa yang namanya dosa. Jangan lagi ya bergaul dengan itu. Jadi, kita lihat sekarang hubungan, baca poin kedua. Hubungan dengan Allah yang eksklusif menjadi tanda yang membedakan seorang beriman sejati dengan orang yang tidak beriman. Dan hubungan ini menuntut setiap anggota jemaat untuk menahirkan diri dari segala kenajisan agar dapat memelihara kekudusan jemaat. Ya, maka dikatakan di bab 7 ayat 1 ini penting. Saudara-saudaraku, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Terus ya, saudara, coba lihat. Bab 7 ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Terus, coba sekarang kita lihat. Ayat 5. Ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan kami dengan rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Wow. Karena Titus membawa kabar baik ya. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu, dan untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Nah sekarang saudara, Paulus menyadari dia pernah berkunjung secara singkat ke Korintus, lalu menulis surat yang keras, surat dengan cucuran air mata. Ini membawa kesedihan bagi jemaat di Korintus. Lalu bagaimana dia mempertanggungjawabkan surat itu? Di ayat 10 kita baca. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Kata Paulus, nggak apa-apa ya. Kalian kemarin sedih dengan surat saya karena kalian bertobat dengan surat itu. Inilah duka cita dari Allah. Atau duka cita menurut kehendak Allah. Ini membawa pertobatan, membawa keselamatan. Kalau duka cita dari dunia ini membawa kematian. Gak apa-apa kalau begitu kan. Terus kita lihat lagi. Ayat 14.
Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus adalah benar. Jadi saudara, tadi saya sudah katakan, bab 2 sampai bab 7 ini, Paulus boleh dikatakan membela integritasnya sebagai seorang rasul. Ya kan? Dia katakan, teladan saya ini salib Kristus. Ya kan? Lalu yang kedua, di salib Yesus ngapain ya? Mendamaikan hubungan manusia dan Allah. Maka kami pelayan pendamaian. Ya toh? Maka kami itu tidak apa-apa di sini sesak napas, menderita, dihina, diumpat, dituduh, dihasut, dan segala macam. No problem. Kalau semuanya ini demi pertobatan kalian. Ya, maka saudara, surat dengan cucuran air mata itu ternyata memberikan hasil yang positif. Bagian pertama selesai, Paulus pinter. Sekarang urusan damai-mendamai boleh dikatakan clear ya, kita clear. Sekarang Paulus berkatakan, saya punya maksud lain. Maksud lainnya adalah pelayanan kasih. Dia mau tarik kolekte, ya. Nah, lucu, dia tidak langsung masuk ke tema itu. Coba kita baca. Saudara-saudara, ayat 48 ayat 1. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saudara, dia nggak langsung minta, tapi dia juga, Makedonia itu miskin sebetulnya. Lagi banyak masalah. Tapi mereka masih tetap mau berbagi loh dengan jemaat di Yerusalem. Bahkan mereka kerelaan sendiri tanpa diminta, ya. Bahkan mendesak supaya bisa berpartisipasi dalam kolekte itu. Nah, baru udah gitu di ayat 7 dia katakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah loh, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Di ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berilah apa yang ada pada kamu. Gak usah memberi yang tidak ada. Tuhan tidak minta. Tuhan meminta apa yang ada pada kita, kata Paulus. Nah, saudara, Paulus pintar lagi. Dana ini kan dikumpulkan, nanti diserahkan ke Yerusalem. Kalau Paulus yang nenteng, muncul lagi kecurigaan. Ih, ngumpulin duit sendiri, nyerahin sendiri. Dimakan juga nggak tahu. Paulus nggak mau makan. Oleh sebab itu, dia mengutus Titus ya. Di ayat 18, bersama-sama dengan dia kami ayat 16 dulu. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Jadi Titus diutus. Nggak sendiri loh. Di ayat 18, bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil.
Dan bukan itu saja, ia telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Ayat 20, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan, yang hasilnya sebesar ini. Paulus nggak mau dikatakan nimpe duit kolekte. Maka dia kirim Titus, lalu ada seorang saudara yang ditunjuk oleh jemaat-jemaat. Bahkan di ayat 22 dikatakan ada bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi. Jadi 3 orang yang terlibat dalam pelayanan kasih ini. Dan Paulus, saya tidak turut campur ya. Saya cuma ngomong, kalian berdasarkan kerelaan kalian berbagi, hasilnya biarkan Titus dan 2 orang saudara ini yang mengirimkannya nanti ke Yerusalem. Ayat 23, Titus adalah temanku yang bekerja sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu ada 2 orang, adalah utusan jemaat-jemaat dari suatu kemuliaan bagi Kristus. Nah, baik sekarang. Bab 9. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kata Paulus, orang-orang Makedonia itu sampai bersemangat ingin berbagi karena apa? Karena saya selalu promosikan orang Korintus tuh murah hati, mau berbagi dan lain-lain. Kamu itu jadi istilahnya apa? Kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti orang yang telah kukatakan. Kan tadinya waktu di 1 Korintus bab 16 orang Korintus memang bersedia mengumpulkan kolektif. Tetapi nggak jalan. Maka kata Paulus, jangan capek-capek saya bangga-banggakan kamu di hadapan orang Makedonia. Tiba-tiba 2 orang saudaranya datang kepada kamu. Duitnya belum ada. Atuh malu saya kata Paulus. Ya, oleh sebab itu, ayat 5, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Wah, kata Paulus, kita bereskan buru-buru ya, pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem ini. Nah sekarang, bagaimana cara kita memberikan sesuatu? Karena kita tahu ya, mungkin perjanjian lama mengenal perpuluhan. Nah sekarang bagaimana semangat perjanjian baru kita lihat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Jadi saudara, dasar teologis untuk memberi adalah satu, menabur dan menuai. Kedua, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberi itu harus dengan murah hati. Ya kan? Supaya apa? Supaya nanti diberikan ganjaran yang juga murah hati. Di ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam segala kebajikan. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara, kenapa kita itu harus memberi? Kita harus memberi dengan murah hati, karena Allah sudah lebih dahulu memberi secara berlimpah. Tahu dari mana memberi secara berlimpah? Yang menyediakan benih, yang menyediakan roti. Maka saudara, sebab pelayanan kasih ini ayat 12, bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur kepada Allah. Saudara, memberi itu mengucap syukur.
Mengucap syukur itu artinya apa? Berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena sudah lebih dahulu menerima dari Allah. Saudara, di sini kita melihat kehebatan Sang Paulus ini sebagai seorang orator ulung. Meskipun dia disangka ini nggak becus apa-apa nih orang satu ya. Ngomongnya nggak pinter, ternyata dia pinter loh. Pinter ya. Supaya pengumpulan dana berhasil, dia cerita dulu di Makedonia. Saya pinjam nama kamu. Wah, keren banget ya. Bisa dicoba kalau Anda mengumpulkan dana. Nah, sekarang saudara, kita masuk ke bagian terakhir ya. Bagian terakhir adalah serangan Paulus terhadap para pengacau. Nada suara di surat ini cukup keras sebetulnya, karena di sini Paulus mengkritik orang-orang yang selama ini menjelek-jelekan dia. Ya. Siapa mereka tidak pernah jelas, nanti kita akan melihat siapa mereka ya. Bisa kita tebak-tebak, tetapi siapa sesungguhnya mereka tidak pernah tahu. Yang jelas Paulus mengatakan bahwa kalian itu tahu apa enggak sih? Bagaimana seharusnya menjadi seorang rasul? Nomor satu, apa yang dikritik dari Paulus oleh para musuh-musuhnya? Bab 10 ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Rupanya ada yang bilang, Paulus tuh beraninya cuma di surat. Kalau udah berhadapan juga nggak berani. Dia mah cuman beraninya di belakang, di depan nggak berani. Kata Paulus, ketika ketemu kamu, saya bukannya nggak berani keras, tetapi saya itu perlu lemah lembut dan ramah seperti Kristus. Terus, kenapa demikian ya? Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup mematahkan benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6, kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi kata Paulus, jangan bilang kami nggak mau keras. Kami menggunakan senjata yang berbeda dengan kalian. Senjata kami senjata Kristus. Terus apa lagi? Ayat 7 ini penting nih. Ditujukan kepada musuh-musuh. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir bahwa di dalam hatinya, bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Kata Paulus, kalau kamu merasa diri milik Kristus, lihat yang di muka kamu ini. Kami juga adalah milik Kristus, sama seperti kalian. Ayat 8. Jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, dalam hal ini aku tidak mendapat malu. Sebab aku tidak mau kelihatan seolah-olah menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratku memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jelas ya? Dia punya keberanian. Baik, sekarang yang kedua. Ini menarik juga nih. Pendapat Paulus tentang dirinya. Kita baca ayat 12-13. Memang kami tidak berani menggolongkan diri
kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap berada dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kan susah banget kan? Susah banget kan teks ini? Artinya apa? Kata Paulus, pewartaan Injil juga mengenal coupling. Korintus itu non-Yahudi. Saya adalah rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berarti kalian adalah kafling saya. Daerah kerja yang dipatok untuk saya. Saya datang ke Korintus, saya nggak salah. Karena saya adalah rasul di antara orang non-Yahudi. Dan saya tidak mau melanggar batas kafling saya. Kami tidak mau bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap, ya ayat 15, apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar. Maka ayat 17, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi diulang seperti itu ya. Baik, beberapa bab lagi sekarang. Di bab 11 sampai bab 12 ayat 10, ini sering disebut sebagai pidato orang bodoh. Pidato orang bodoh. Kenapa demikian? Paulus itu sebetulnya sangat menjaga eksistensinya. Ya kan, saya beda dengan rasul-rasul yang lain. Saya ini pelayan perjanjian baru, saya pelayan perdamaian. Patokan saya adalah salib Kristus, ya. Mereka ini kalau punya kriteria lain itu orang bodoh. Tapi di bab 11-12 ini Paulus mungkin sekali mencoba menjadi orang bodoh. Artinya dia sedikit menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia dihina banget. Dihina banget. Dia mah nggak pernah dapat pewahyuan. Dapat wahyu dari mana? Kata Paulus, aduh. Orang yang memegahkan diri itu orang yang bodoh. Tapi biar deh supaya kalian percaya kali ini saya bodoh sekali. Kurang lebih seperti itu loh kalau kalian baca ya. Nah, ayat 5 coba lihat. Bab 11 ayat 5. Menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari rasul-rasul super itu. Kok? Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dalam segala hal. Nah, sekarang apalagi Paulus dikritik? Dia tidak mau menerima uang dari jemaat. Dan ini memang 1 Korintus bab 9 ya, minggu lalu kita bahas kan. Paulus tidak mau menerima uang dari jemaat. Kata Paulus, ayat 8, bab 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diri, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Karena aku tidak mengasihi kamu, Allah mengetahuinya.
Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Sebab hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, di mana iblis pernah menyamar sebagai malaikat terang? Itu di sebuah kitab Apokaliptik Musa bab 17. Di situ iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maka Paulus jangan mudah percaya loh, ya kan? Iblis saja bisa menyamar sebagai malaikat terang. Maka orang-orang ini, orang-orang jahat, orang-orang palsu bisa menyamar sebagai rasul Kristus. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi ya, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu menganggap aku demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Nah, gitu. Ya, supaya kamu percaya, oke lah. Sekarang saya menyombongkan diri sedikit. Padahal menurut saya ini bodoh. Ya kan? Tapi supaya menjadi sama bodoh seperti rasul-rasul super yang bodoh itu, oke, saya sekali ini bodoh. Ayat 19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Oke, sekarang saya sombong nih, kata Paulus. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Sorry, ayat 22 dulu. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi kemungkinan besar rasul-rasul yang memprovokasi itu berasal dari Palestina ya, orang Yahudi. Mungkin orang-orang Kristen Yahudi. Tidak pernah jelas. Terus, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengambali karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang non-Yahudi. Bahaya dari kota, dari padang gurun. Di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu. Saudara, panjangnya. Masih 2 ayat lagi, capek bacanya. Ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku harus bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi aku, dalam sebuah keranjang diturunkan dari sebuah tingkap, keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saudara, cerita ini muncul di Kisah Para Rasul dengan sedikit versi yang berbeda. Kenapa sih diceritakan? Hal ini memalukan atau tidak? Ada orang berupaya membunuh Paulus. Paulus melarikan diri. Lihat gambar yang ada di layar. Itu tuh kota Damsyik kuno mungkin seperti itu dulu ya. Ada temboknya. Nah, Paulus itu dikerek pakai keranjang. Kayak lift barang begitu ya. Diselamatkan lewat pintu kota. Memalukan nggak sih? Memalukan. Memalukan kenapa? Karena di dunia Romawi Yunani pada saat itu,
ada gelar yang diberikan kepada serdadu yang berhasil memanjat tembok kota musuh. Jadi kalau misalnya kita menyerbu sebuah kota, mengepung sebuah kota, maka serdadu yang berhasil pertama kali memanjat tembok kota yang dikepung itu, kepada dia akan diberikan gelar namanya Corona Muralis. Corona tahu ya, mahkota. Muralis dari kata mur itu artinya tembok. Mahkota pemanjat tembok. Tapi yang terjadi buat Paulus ini kebalikan. Anti Corona Muralis. Dia kabur justru lewat tembok. Kata Paulus, pekerjaan seperti ini pernah kulakukan loh. Anda bisa bayangkan begitu membahayakan hidup saya ini. Nah, ini soal pelayanan. Gak kalah saya sama yang lain. Tadi yang pertama soal identitas, Yahudi gak kalah. Soal pelayanan gak kalah. Sekarang ketiga, soal pewahyuan. Paulus dapat pewahyuan apa dia gak kenal Yesus? Kata Paulus, enak aja. Bab 12. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Wah, ini hebat Paulus. Paulus pernah pernah kemana? Pernah ke surga lapis ketiga. Saudara, menurut Testamen Lewi ya, sebuah kitab apokrif Yahudi, memang dikatakan surga ini ada 3 lapis. Lapis ketiga itu tempat tinggal Allah ya. Lapis kedua itu isinya air kalau nggak salah ya. Lapis yang pertama itu benda-benda langit begitu. Nah saudara, Paulus itu bilang saya pernah loh diangkat ke surga lapis ketiga dan di sana menerima pernyataan-pernyataan yang tidak boleh diucapkan manusia. Tapi lihat cara Paulus menyampaikan peristiwa itu. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia katakan, aku kenal seorang Kristen. Ya, dia tidak mengatakan, aku yang diangkat, tapi aku kenal orang Kristen. Orang Kristen itu diangkat ke surga lapis ketiga. Nah, untuk orang itu aku mau bersombong. Tapi untuk diriku, no. Ya kan? Aku tidak akan bermegah kecuali atas kelemahanku. Nah, sekarang saudara kita tahu ya kata Paulus, enak aja. Nyindir yang kagak-kagak begitu. Ya kan? Enak aja. Saya juga pernah mengalami suatu mengalami suatu pewahyuan yang otentik begitu ya. Nah, sekarang kenapa saya bisa dalam keadaan begini sederhana, tidak mau memegahkan diri? Di ayat 7 kita baca, bab 12 ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok. Menggocok itu menonjok ya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku akan menjadi sempurna. Jadi kenapa saya nggak boleh memegahkan diri di dalam diri saya dikasih tanda oleh Tuhan yang terus mengingatkan. Ya, tanda ini sampai dikatakan utusan iblis. Bentuknya apa tidak pernah ada yang tahu. Ada yang mengatakan ini penyakit atau apa tidak pernah ada yang tahu. Tapi yang jelas Tuhan ini
boleh dikatakan menjaga supaya Paulus itu tidak menyombongkan diri meskipun dia pernah diangkat sampai ke surga lapis ketiga dan menerima pewahyuan dari Allah. Nah, sekarang Saudara, ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Aku kelepasan nih, terpaksa menyombongkan diri. Tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu membuktikan bahwa aku rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Nah, sekarang kata Paulus, ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban lagi bagimu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tua, melainkan orang tua untuk anak-anak. Kata Paulus, ngapain saya minta uang dari kamu? Saya bapak kamu. Saya yang harus kasih kamu, bukan kamu yang harus kasih saya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Iya, dikasih honor. Kalau dikasih stipendium nggak mau. Tapi nimpe kolekte jago. Kurang lebih seperti itu ya. Aduh, kata Paulus. Pernahkah aku mengambil untung daripada kamu? Oleh karena seorang dari antara kamu yang kuutus kepada kamu. Memang aku pernah meminta Titus pergi bersama-sama dengan dia mengutus saudara yang lain. Adakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Nah, saudara, sekarang boleh dikatakan Paulus sudah selesai. Ya, membela kerasulan, selesai. Ya, berdamai dengan jemaat Korintus, selesai. Mengumpulkan dana, selesai. Memberitahukan rencana kedatangan ketiga, selesai. Tapi masih ada satu kekhawatiran. Ayat 20. Aku khawatir apabila aku datang mendapati kamu, tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Aduh, jangan seperti kunjungan yang kedua ya. Terpaksa harus kupersingkat. Karena aku dipermalukan. Kalian ribut gara-gara aku. Nggak mau lagi. Bab 13. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Terus, ayat 2. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain yang telah terlebih dahulu. Dan aku mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti waktu kedatanganku kedua kali, aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Aku udah sampaikan ya. Nanti kedatangan yang ketiga, aku tidak akan begini permisif lagi. Aku akan menindak. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak pernah lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Apa yang harus kamu lakukan kalau begitu? Ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika dia demikian, kami tidak tahan uji. Nah, ini juga susah, coba dengerin. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat
Bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Susah ya? Apa artinya tahan uji? Menguasai diri. Bayangkan kalau orang Korintus itu waktu Paulus datang ketiga kali, masih jahat, masih cabul, masih pecah, masih menyembah berhala dan lain-lain. Paulus kan pasti akan menegur keras. Dia akan kehilangan penguasaan diri. Nah, itulah yang dikatakan tidak tahan uji. Maka saya berdoa supaya ketika saya datang untuk ketiga kalinya, kamu dalam kondisi tidak berbuat jahat. Ya kan? Supaya kami tidak perlu marah. Supaya kami tidak perlu menegur. Begitu. Ayat 9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu, ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Saudara, kita tutup surat 2 Korintus ini dengan salam penutup. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, salam penutupnya Trinitaris ya, menarik. Dengan demikian kita tutup surat 2 Korintus ini, sebuah surat yang sangat sulit sebetulnya. Saya harap nanti Ibu Bapak sekalian membaca sekali surat ini dan mulai membaca PowerPoint saya. Karena PowerPoint saya ini mencatat beberapa poin yang perlu diingat, perlu dicamkan ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ir. Mantap banget Pak Ir, jadi ngerti sekarang. Pak, minum dulu Pak. Minum dulu ya. Ya minum. Kasihan panjang banget. Nasihat-nasihat Paulus ini masih cocok banget ya Pak untuk kita zaman now, pelayanan kita Maka saya zaman sekarang katakan, ya Pak. kenapa saya tawarkan waktu Ibu konteks saya 1 dan 2 Korintus. Iya, Karena permasalahan jemaat Korintus itu aktual sampai sekarang. iya betul, Karena betul, Korintus kota besar. Karena Korintus kota besar ya. betul. Pak, ini pertanyaannya cuman 2 kelihatannya Nggak ini apa-apa, udah pada ngerti kayaknya Pak. bagus. Dari Pak Bambang Sugiharto, Paulus ini sombong atau kurang pede ya Pak? Karena dia menganggap dirinya tidak kalah dari rasul-rasul yang tiada taranya. Gini, sebetulnya Paulus itu terakhir kan saya sampai katakan. Bagian terakhir bab 11 dan 12 disebut pidato orang bodoh. Kenapa demikian? Karena menurut Paulus orang yang menyombongkan diri itu orang bodoh. Iya. Ya kan? Tapi kata Paulus, kamu orang Korintus itu demen sih sama orang bodoh. Ya terpaksalah saya sekali-kali jadi orang bodoh. Saya menyombongkan diri. Kata Paulus, mereka heboh orang Yahudi, saya juga orang Yahudi kok. Mereka bilang melayani Kristus, saya lebih-lebih lagi. Mereka bilang mendapatkan pewahyuan Allah, saya diangkat ke surga lapis ketiga. Saya nggak kalah sama mereka. Kata Paulus, aduh sorry ya, saya sekali-kali ini terpaksa memegahkan diri. Menurut saya itu tidak penting. Ya, jadi kalau menurut saya, Paulus itu justru tidak mau menyombongkan diri. Dia terakhir terpaksa menyombongkan diri dalam rangka memberikan sindiran teguran keras kepada rasul-rasul super itu. Nah, rasul-rasul super ini siapa? Tanda tanya besar sampai sekarang. Kemungkinan besar berasal dari Yerusalem, ya kan? Merasa mendapatkan pewahyuan khusus dan lain-lain. Bukan mustahil dari kelompok orang-orang Kristen Yahudi fundamentalis.
Ya, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi, Pak. Bu Dewi Wahyuni. Paulus bukan orang Yahudi, melainkan orang Roma. Apakah Paulus mempelajari juga hukum Taurat karena Paulus mengetahui firman Tuhan? Kata siapa Paulus bukan orang Yahudi? Kata siapa Paulus bukan orang Yahudi? Coba ya. Filipi. Filipi bab 3 ayat 4. Filipi bab 3 ayat 4. Mundur aja. Korintus, buka Galatia, Efesus, Filipi, gampang ya. Filipi bab 3 ayat 4. Dengerin nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian dan tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Wah, udah deh. Lengkap, sempurna dia sebagai orang Yahudi. Ya, dia orang Yahudi dan ahli Taurat, orang Farisi. Ya, Ada pertanyaan lain? ada pertanyaan lain silahkan. Mungkin bisa langsung ya, Pak. Raise hand boleh. Ada yang raise hand tuh, Pak. Pak Wahyu tuh. Wahyu, kenapa Wahyu mau nanya apa? Malam Pak Ir. Woi, Ini tadi dikatakan ada kemungkinan ada 4 surat untuk jemaat di Korintus. Yang pertama kan sebelum 1 Korintus yang betul, suratnya hilang. betul. Yang keempat, apakah setelah 2 Korintus ini dan apakah surat itu hilang atau memang nggak masuk dalam kanon, Pak? Oh, gini. Jadi yang hilang itu surat pertama dan surat ketiga. Ya. Surat 1 Korintus adalah surat kedua, surat 2 Korintus adalah surat yang keempat. Jadi yang hilang yang pertama dan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah surat yang ditulis dengan cucuran air mata. Itu hilang. Jadi yang satu dan yang ketiga hilang. Tapi Wahyu, ada yang mengatakan 2 Korintus bab 10 sampai 13 yang tadi Paulus lagi marah-marah sama rasul-rasul super itu ada ahli tafsir yang mengatakan itu surat dengan cucuran air mata, tapi tidak semua sepakat begitu. Jadi kita bisa bayangkan ya, surat dengan cucuran air mata yang hilang itu dibuat ketika Paulus itu menegur keras jemaat di Korintus karena mempertanyakan keaslian Injil yang diwartakan, mempertanyakan keabsahannya sebagai seorang rasul begitu. Maka dia menegur keras jemaat di Korintus. Kalau dilihat-lihat memang tadi bab 10 sampai bab 13 kan menegur kan sebetulnya kan ya. Ya, tapi kita tidak pernah tahu. Jadi ada 4 surat ya, sekali lagi. Surat pertama dan surat ketiga hilang. Yang tinggal surat kedua dan surat keempat yaitu 1 dan 2 Korintus. Moga-moga terjawab. Terima kasih Pak Ir. Pak, ini Pak Bambang lagi, Pak. Boleh nanya aja. Kalau Paulus pernah masuk surga lapis ketiga, maka Paulus termasuk orang yang diangkat ke surga. Itu naik ke surga benar atau hanya secara impian Paulus? Sangat sulit Bagaimana dikatakan. kita meyakini Sangat sulit dikatakan karena ini kita berdasarkan pernyataan Paulus dan gaya bahasa Paulus seperti ini. Dia sendiri kan juga ngomong gini kan, entah dalam tubuh, entah tidak. Betul kan ya? Dia ngomong gitu kan ya? Iya. Jadi mungkin dia Mimpi. bukan. Mungkin jiwanya yang diangkat begitu kan. Bukan beserta dengan tubuhnya bisa saja. Nggak ada yang bisa menjawab kalau ini. Nanti ya kalau kita berjumpa Paulus di surga kita tanya, maksud lo apa sih gitu ya? Nggak ada yang tahu. Dan tidak ada penafsir yang berani menafsirkan. Gue gila ini terlalu sulit lah memang. Tapi ada kata yang katakan entah dalam tubuh, entah dalam tidak ya. Kemungkinan besar bukannya diangkat ke surga seperti Yesus begitu ya, tapi mungkin seperti Yohanes ketika melihat wahyu gitu kan ya. Nah, diangkat ke surga tapi mungkin juga dalam pemahaman ya jiwanya mungkin gitu ya. Atau diberi kesempatan melihat kemuliaan surga. Mungkin seperti itu. Tapi kan kalau nggak belajar 2 Korintus nggak tahu ya.
Di surat 2 Korintus ada surga lapis ketiga, taunya kan, surga lapisnya hanya 7 katanya. Iya, Pak, baca Korintus baru ngerti sekarang ya, Pak, Makanya. setelah lebih detail dari Pak Irhandi. Iya, masih ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh ini Pak Ir, saya mau Boleh. bertanya. Itu di Netflix itu kan ada film mengenai Paulus ya, Apa? Paul, Apostle of Christ itu. Nah di situ dijelaskan bahwa Lukas yang sebenarnya seperti sekretarisnya Paulus ya, dia yang membantu mencatatkan kata-kata Paulus gitu. Apakah surat-surat ini juga ditulis oleh Lukas? Jadi Oh tidak. oh Jadi, enggak. di dalam Kisah Para Rasul, dalam perjalanan misi kedua, misi ketiga, lalu perjalanan ke Roma, Paulus itu ditemani oleh Lukas. Tahu dari mana? Menggunakan kata ganti kami. Kalau kami ini yang menulis ikut serta dalam perjalanan itu. Dan kita tahu penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Maka orang mengatakan bahwa Lukas ini memang teman seperjalanan Paulus, ya. Tetapi kalau surat-surat Paulus ini memang ditulis oleh Paulus sendiri. Tidak semua tentu saja, tapi yang 2 Korintus tidak pernah diragukan. 1-2 Korintus nggak pernah diragukan. Galatia, Roma nggak pernah diragukan. Gaya bahasanya berbeda ya, Ah, gaya penulisannya. kalau susah berbelit-belit Paulus itu pasti. 2 Korintus baca deh capek. Iya, Saya sampai betul. nggak bisa lu membuat PowerPoint-nya karena semakin dibuat PowerPoint-nya semakin bingung sayanya sendiri. Saya bilang saya gitu saya akan cerita saja. Saya hanya catatkan poin-poin penting dalam PowerPoint itu nanti dibaca kalau kalian sudah baca semua ceritanya atau nanti ya sudah ada penjelasan dari saya mulai dilihat oh tadi si Pak Andi ngomong ini kira-kira saya tahu. Iya betul. Karena dari 4 yang kitab yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes mungkin Lukas yang lebih teratur gaya bahasanya juga. Dia santai dibacanya Ya, enak ya. dibacanya lebih enak. Oke. Betul. Jadi gaya bahasanya lebih teratur, lebih Terus ada pendidikan mungkin ya, lebih berpendidikan ya, Iyalah dokter ya. dokter. Ya ya. Saya sudah kirimkan PowerPoint-nya ya di kolom chat ya. Silahkan di-download kalau perlu. Baik Pak. Nanti saya Mas, kirimkan. boleh di grup juga silahkan. Mau disebarkan di mana juga boleh. Itu hanya catatan-catatan saja sih. Iya. Oke. Baik Pak. Udah tidak ada pertanyaan lagi, Bu Elizabeth, kita tutup Bu.